Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan membahas ini ya dek ya, soal kiriman dari salah satu siswa kelas 8 yang ada di grup belajar saya. Nah ini materi untuk persiapan penilaian akhir semester ya, atau sumatif akhir semester 1. Jadi untuk kalian yang kelas 8 yang menghadapi PAS atau SAS semester 1, nah bisa belajar dari soal-soal ini. Disimak ya dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya ada 10, semuanya isian singkat ya. Kita baca soal nomor 1. Fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 5 kurangi 3x. Dan daerah asalnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Tentukan range atau daerah hasilnya. Oke, cara menghitung atau cara menentukan range atau daerah hasilnya, tentu saja kita harus hitung untuk setiap daerah asal ini dimasukkan ke fungsinya, Dek. Jadi kita menghitungnya satu persatu ya, mulai dari negatif 2 dimasukkan ke fungsinya ini, nanti hasilnya berapa. Negatif 1 juga dihitung menggunakan fungsi ini, nanti hasilnya berapa. Begitu seterusnya sampai seluruhnya selesai. Nah, itulah range-nya. Kita hitung ya, ini dia. Oke, di sini udah aku catat untuk rumus fungsinya fx sama dengan 5 kurangi 3x yang ini ya. Nah, kemudian kita hitung satu persatu dulu. Untuk x-nya kita ganti dengan negatif 2. Berarti nulisnya gini, f dalam kurung negatif 2 sama dengan, kalau x-nya di sini diganti negatif 2, maka x yang di sini juga harus diganti dengan negatif 2. Menjadi 5 dikurangi 3 kali dalam kurung gitu ya, negatif 2. Nah, 3x itu artinya 3 kali x, Dek. Karena x-nya diganti negatif 2, berarti ya 3 dikali negatif 2. Kalau negatif, usahakan pakai tanda kurung. Ini bacanya 5 dikurangi 3 kali negatif 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 5. Nah, ini negatif 3 kali negatif 2 itu menjadi positif 6. Ya. Nah, 5 ditambah 6 berapa? 11. Nah, ini sudah ketemu untuk yang F negatif 2. Hasilnya yaitu 11. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang F negatif 1. Dari sini nih, tuh ya, setelah negatif 2, negatif 1 kan. Artinya, X-nya ini diganti dengan negatif 1. Berarti X yang di sini nanti juga diganti negatif 1. Tulis 5 dikurangi 3 kali negatif 1. Sama dengan 5. Nah, ini negatif 3 kali negatif 1 itu berapa? Positif 3. 5 ditambah 3 adalah 8. Oke, sudah ketemu 2. Negatif 2 sudah, negatif 1 sudah. Berarti sekarang yang 0. Nulisnya F0 sama dengan, karena X-nya diganti 0, berarti X yang di sini juga diganti 0. Tulis 5 dikurangi 3 kali 0 gitu. Nggak usah pakai kurung, nggak apa-apa kalau sudah mulai 0 dan positif ya X-nya. Berarti ini sama dengan 5. Nah, negatif 3 kali 0 ya, atau dikurangi dulu boleh. 3 kali 0 adalah 0. 5 dikurangi 0 ya 5 gini. Oke. Negatif 2 sudah, negatif 1 sudah, 0 sudah. Berarti berikutnya 1 ya. Tulis F1 sama dengan, sama rumusnya 5 dikurangi 3 kali X. Berarti 5 dikurangi 3 kali 1. Sama dengan 5 dikurangi 3 kali 1 adalah 3. 5 dikurangi 3, 2 ya. Oke. Sekarang satunya ini sudah, berikutnya adalah 2, nanti terakhirnya adalah 3. Kita hitung sekalian ya. Untuk yang 2, F2 sama dengan 5 dikurangi 3 kali 2. Berarti sama dengan 5 dikurangi 3 kali 2 itu 6 ya. Nah, 5 dikurangi 6 berapa? Negatif 1. Terakhir untuk yang F3. Sama dengan, sama rumusnya 5 dikurangi 3 kali 3 gitu ya. Sama dengan 5 dikurangi 3 kali 3 itu 9. Nah, 5 dikurangi 9 adalah negatif 4. Selesai. Nah, ini dari hasil hitungan-hitungan kita tadi ya. 11, 8, 5,
kemudian 2, negatif 1, dan negatif 4. Itulah range-nya atau daerah hasilnya. Yang ditanya tadi kan range ya atau daerah hasilnya. Ya udah kita jawab kayak gini deh. Kak Sari jawab di sini ya. Range sama dengan buka kurung kurawal, kemudian tulis hasil-hasilnya tadi. Boleh mulai dari yang terbesar ini ya, 11, 8, 5, 2, negatif 1, negatif 4. Boleh diurutkan dari yang terbesar ke terkecil juga boleh, atau dari yang terkecil ke terbesar juga boleh. Tapi kalau Kak Sari sukanya urut dari yang sini ya, 11, 8, 5, dan seterusnya itu. Kita tulis ya, 11, 8, 5, kemudian 2, negatif 1, terakhir negatif 4. Tutup kurung kurawal, titik. Dah, selesai. Itu untuk soal nomor 1 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Perintahnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 7,2 dan bergradien 2. Oke. Nah, di sini soal nomor 2 sudah Kak Sari catat yang diketahuinya, yaitu melalui titik 7,2 dan gradiennya 2. Gradien itu disimbolkan dengan huruf M kecil ya, Dek ya. Jadi M sama dengan 2 ini artinya gradiennya sama dengan 2. Nah, kalau menentukan persamaan garis, kita singkat dengan PGL ya, persamaan garis lurus. Jika diketahui sebuah titik yang dilaluinya dan juga diketahui gradiennya, maka kalian bisa gunakan rumus yang ini deh. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Nah, Y1 dan X1-nya yang mana? Yang titik ini. Di sini sebagai X1, ini sebagai Y1. Yang depan selalu yang X ya, yang belakang selalu yang Y. Nah, untuk Y yang di sini nggak ada notasi ya, nggak ada angka kecil di bawahnya, berarti kita tetap tulis Y saja, gitu. Kemudian dikurangi Y1-nya berapa? Ini 2. Sama dengan M-nya berapa? 2. Buka kurung, ini X-nya apa? Karena dia nggak ada angkanya apa-apa, ya berarti kita tulis ulang X. Dikurangi, X1-nya yang mana? Ini 7, gitu. Nah, terus ini nanti kita operasikan ya, kita buka kurung, maka jadilah persamaan garisnya. Ini kita tulis dulu Y dikurangi 2, nah sama dengan, yang ini kita kali-kalikan ya. 2 kali X adalah 2X, 2 kali negatif 7 adalah negatif 14. Persamaan garisnya boleh dalam bentuk Y sama dengan aja. Berarti ini Y-nya tetap di situ, sama dengannya tetap, 2X-nya tetap, negatif 14-nya tetap. Nah, yang kita pindah ini, negatif 2. Negatif 2 kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 2. Sehingga ini menjadi Y sama dengan 2X. Ini deh, negatif 14 ditambah 2 itu berapa? Negatif 12. Ini dia persamaan garisnya. Kalian boleh rubah atau dimodifikasi bentuk persamaan ini menjadi bentuk yang lain. Boleh, asalkan benar ya memindah-mindah ruasnya. Misalnya, kita mau pindah ruas aja, yang 2X dikurangi 12 ini kita pindah ke sebelah kanan, ke sebelah kirinya sama dengan gini juga boleh. Ini caranya gini, sama dengannya tulis dulu, Y-nya ditulis ya. Kemudian 2X kalau dipindah ruas menjadi negatif 2X, negatif 12 dipindah ruas menjadi positif 12. Nah, sebelah sini karena sudah dipindah semua ya penghuninya, jadinya 0. Ini bentuk lain, tapi ini sama-sama benar ya. Y sama dengan 2X min 12 ini benar, Y dikurangi 2X ditambah 12 sama dengan 0 juga benar. Ini sama untuk mengerjakan soal nomor 2. Beres ya. Yang perlu kamu ingat, jika ditanya persamaan garis lurusnya diketahui melalui sebuah titik dan diketahui gradiennya, maka gunakan rumus ini deh. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Dihafalkan ya. Oke, kita pindah dulu jawabannya untuk nomor 2. Kak Sari pakai versi yang Y sama dengan 2X kurangi 12. Dah. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini perhatikan pernyataan berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Oke, berarti soal nomor 3 dan 4 berdasarkan pernyataan yang ini.
Di akhir bulan November, sebuah toko memberikan harga promo untuk pembelian buku dan pensil. Gina membeli sebuah buku dan sebuah pensil harus membayar Rp10.000. Sedangkan Siska membeli 2 buah buku dan 3 buah pensil harus membayar Rp26.000. Soal nomor 3, misalkan harga buku sama dengan X rupiah, harga pensil sama dengan Y rupiah. Nyatakanlah kalimat di atas dalam bentuk persamaan dengan variabel X dan Y. Oke. Terus nomor 4-nya, selesaikanlah sistem persamaan tersebut. Siap. Cara mengerjakannya gini deh. Ini dia. Untuk menjawab soal nomor 3 sekaligus soal nomor 4, ini kita wajib catat dulu yang diketahuinya, yaitu harga buku dimisalkan dengan X rupiah. Kemudian harga pensil dimisalkan Y rupiah. Ini ya, berdasarkan soal nomor 3 di sini. Nah, untuk menyatakan kalimat di atas dalam bentuk persamaan dengan variabel X dan Y, kita ambil dari yang diketahui ini tadi, Dek. Katanya, Gina membeli sebuah buku. Sebuah buku itu berarti bukunya ada berapa? Ada satu ya. Jadi satu buku. Dan sebuah pensil. Sebuah pensil itu berarti pensilnya berapa? Ya hanya satu, namanya juga sebuah. Itu dia membayarnya Rp10.000. Nah, menuliskannya dalam bentuk persamaan gimana? Sebuah buku itu tadi kan bukunya satu. Kemudian harga bukunya berapa? X, berarti 1 kali X. Nah, 1 kali X itu ya X saja. Kemudian ditambah, ini sebuah pensil ya. Tadi pensil dimisalkan harganya berapa? Y. Nah, karena ini sebuah berarti kan 1. Berarti 1 kali Y. Ini tadi 1 kali X, ini tadi 1 kali Y. Nah, 1 kali Y berapa? Tentu saja Y saja. Sama dengan berapa rupiah? 10.000. Oke, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, Siska. Siska membeli 2 buah buku, berarti bukunya 2. Tadi harga tiap buku apa? X ya. Maka ini adalah 2 kali X atau 2X ditambah 3 buah pensil. Berarti pensilnya ada 3 ya. Tadi harga pensil adalah Y. Berarti 3 kali Y gitu. Sama dengan berapa yang harus Siska bayar? Ini 26.000. Sudah. Ini untuk menjawab soal yang nomor 3 ya. Sistem persamaannya adalah X tambah Y sama dengan 10.000. Dan 2X tambah 3Y sama dengan 26.000. Menjawab soal nomor 3-nya berhenti sampai di sini. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4, selesaikanlah sistem persamaan tersebut. Jadi persamaan ini harus diselesaikan. Itu sebagai soal nomor 4. Ya udah, kita tulis ulang ya persamaannya. X tambah Y sama dengan 10.000. 2X tambah 3Y sama dengan 26.000. Nah, kalau kita perhatikan, koefisien X ini enggak sama. Yang di sini 1, yang di sini 2. Demikian juga dengan koefisien Y, enggak sama ya. Yang ini 1, yang ini 3. Kalau gitu, belum ada yang bisa dieliminasi. Agar bisa dieliminasi, salah satu harus sama. Nah, di sini Kak Sari mau menyamakan koefisien X-nya. Yang koefisiennya 1 ini akan kukalikan 2. Sehingga nanti 1X ya, atau X kalau dikali 2 menjadi 2X. Tuh, nanti sama dengan yang bawah. Nah, yang bawah ini dibiarkan aja atau dikali 1. Kita kalikan 2. Yang dikalikan 2 itu semua yang atas ini. Gini, X kali 2 adalah 2X. Positif Y kali 2 adalah positif 2Y. Sama dengan 10.000 kali 2 adalah 20.000. Gitu deh. Yang bawah karena dikali 1 berarti tetap. Kita tulis ulang aja. 2X tambah 3Y sama dengan 26.000 gini. Nah, karena ini 2X sudah sama dengan 2X, boleh kita eliminasi. Diapakan? Dikurangi. Supaya 2X-nya hilang ya. Kan 2X dikurangi 2X itu 0 atau habis gitu. Tersisa yang ini aja. 2Y kurangi 3Y. Berapa Y? Negatif 1Y. Lihat, angka satunya enggak Kak Sari tulis, hanya disebut aja ya. 2Y kurangi 3Y adalah negatif 1Y.
Sama dengan 20.000 kurangi 26.000 adalah negatif 6.000. Nah, negatif Y sama dengan negatif 6.000. Berarti kalau gitu Y sama dengan berapa? 6.000 aja. Kan negatifnya sama-sama dihilangkan. Udah ketemu Y sama dengan 6.000. Y ini tadi apa? Y ini tadi adalah harga pensilnya ya. Jadi sudah ketemu harga pensilnya adalah Rp6.000. Nah, sekarang kalau Y-nya sudah ketemu, kita bisa mencari tahu berapa nilai X. X ini adalah harga buku. Caranya kita substitusikan ya. Y sama dengan 6.000 disubstitusikan ke. Nah, boleh ke persamaan yang atas, boleh yang bawah. Kak Sari pilih ke persamaan yang atas ini aja. X tambah Y sama dengan 10.000 menjadi gitu ya. Oke, kita tulis ulang ini persamaannya. X tambah Y sama dengan 10.000. Nah, berarti ini X tambah Y-nya berapa? Y-nya adalah 6.000. Sama dengan 10.000. X ditambah 6.000 sama dengan 10.000. Berarti X sama dengan 10.000 diapakan dengan 6.000-nya? Dikurangi ya. Positif 6.000 kalau dipindah ruas itu menjadi negatif 6.000. Sehingga ketemu X sama dengan berapa? 10.000 kurangi 6.000 adalah 4.000. Yes, sudah ketemu. X-nya adalah 4.000 ya. 10.000 kurangi 6.000 itu 4.000 ya, Dek ya. Jangan sampai Kak Sari salah ngomong. Oke, nah berarti sudah ketemu juga ini. X tadi adalah harga buku. Harga bukunya adalah 4.000, harga pensilnya tadi kita masih ingat ini ya, 6.000. Udah ketemu. Nah, karena yang diminta selesaikanlah sistem persamaan tersebut, berarti kita sebutkan penyelesaiannya. Atau kita sebutnya himpunan penyelesaian. HP itu singkatan dari himpunan penyelesaian. Caranya buka kurung kurawal, terus sebutkan yang X dulu, yaitu 4.000 dulu. Baru koma Y, Y-nya yang 6.000. Gini, tutup kurung kurawal, titik. Sudah selesai. Ya, Dek ya. Ini untuk menjawab soal nomor 3 sekaligus soal nomor 4. Bisa kan ya? Bisa. Angka-angkanya simpel kok, dibuat simpel memang ini supaya tidak terlalu memberatkan dalam perhitungannya ya. Dan ini masuk akal, enak kok, Dek ya. Asalkan kamu tahu langkah-langkah pengerjaannya, insya Allah bisa dikerjakan dengan baik ya. Kalau masih agak-agak bingung, nggak apa-apa, perbanyak latihan soal yang mirip-mirip kayak gini deh. Soal bisa diambil dari sumber mana aja, yang penting kamu kerjakan dengan baik ya. Kalau perlu dapat bimbingan ya, bimbingannya bisa dari orang tua di rumah, kakak, atau guru les kalau yang les ya, atau barengan sama Kak Sari juga boleh ya, di grup. Nah, nanti aja untuk gabung ke grupnya akan aku kasih tahu di akhir video ini. Sekarang kita lanjut dulu ke soal berikutnya aja. Soal nomor 5. Nah, oke, sebelum ke soal 5, kalau kita perhatikan di atasnya sini ada soal lagi. Kalau dibaca sekilas, meskipun ini namanya Tita ya, di sini tadi Gina, ini Siska, nah sekarang Tita, tetapi belanjaannya mirip dengan yang diketahui di atas deh, yaitu buku dan pensil. Berarti ini masih lanjutan ya, lanjutan dari soal 3 dan 4 tadi ya. Ini anggap aja 4-nya adalah 4A, kalau yang ini 4B. Wow. Jadi kita belum beranjak ke soal nomor 5 ya. Kita masih akan mengerjakan soal nomor 4 yang B ini. Kita baca dulu, berapa uang kembalian yang Tita terima jika ia membeli 5 buku dan 5 pensil dengan menggunakan lembaran uang Rp100.000. Oke, berarti ini kita hitung berdasarkan yang sudah kita temui tadi jawabannya ya, yaitu X tadi adalah harga buku, harga bukunya 4.000, dan Y tadi adalah harga pensil, harga pensilnya 6.000. Nah, Tita membeli berapa buku? 5 buku, berarti ya 5 dikali 4.000. Dan 5 pensil, berarti 5 dikali 6.000. Nanti ditotal, terus dicari kembaliannya berapa kalau uangnya adalah Rp100.000. Cara menuliskannya seperti ini.
Gini dek, menuliskannya dalam kalimat matematika. Yang ditanya uang kembaliannya kan? Nih, kembalian sama dengan uang yang Tita gunakan yaitu Rp100.000 kan? Dikurangi dengan belanjaannya Tita yaitu 5 buah buku. Tadi buku itu kan harganya X, berarti karena belinya 5 berarti ya 5X. Ditambah 5 buah pensil, berarti ya 5 kali harga pensilnya yaitu Y tadi. Sama dengan 100.000 dikurangi X-nya masih ingat ya dek ya, harga bukunya yaitu 4.000, berarti 5 kali 4.000. Titik ini artinya kali ya. Ditambah 5Y, harga pensilnya adalah 6.000 ya, Kak Sali masih ingat, berarti 5 kali 6.000 gini. Sama dengan 100.000 dikurangi 5 kali 4.000 adalah 20.000. Ditambah 5 kali 6.000 adalah 30.000. Sama dengan 100.000 dikurangi, nah 20.000 ditambah 30.000 itu berapa ya? 50.000. Oke, terakhir 100.000 dikurangi 50.000 adalah 50.000. Ini ya kembalian yang diterima Tita, yaitu Rp50.000. Kita catat di sini. Kembalian sama dengan Rp 50.000 rupiah. Dah gitu ya. Untuk caranya tulis persis seperti di sini. Oke ya. Nah, sekarang baru kita bisa beneran beralih ke soal nomor 5. Kita baca dulu. Nomor 5. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan 3,5. Oke, apakah ini mirip dengan soal nomor 2 tadi? Sebetulnya mirip, tetapi bedanya yang diketahuinya dek. Kalau kalian masih ingat, soal nomor 2 tadi juga menentukan persamaan garis, tetapi ini melalui sebuah titik dan gradiennya diketahui. Tetapi untuk soal nomor 5, ini gradiennya tidak diketahui, hanya melalui 2 titik yang dia kasih tahu informasinya. Kalau gitu kita gunakan rumus yang lain ya. Kita gunakan rumus ini nih, Dek. Rumusnya kayak gini. Oke, untuk pengingat dulu, mengerjakan soal yang nomor 2 tadi, kalau diketahui melalui sebuah titik dan bergradien M, maka rumus persamaan garis lurusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Ini seperti yang kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 2. Tetapi untuk mengerjakan soal nomor 5 ini, nanti gunakan rumus satu lagi, yaitu persamaan garis lurus. Rumusnya adalah Y2, bukan Y2, Kak Sari ralat dulu sebentar. Oke, rumusnya adalah Y saja dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X saja kurangi X1 per X2 kurangi X1. Nah, ini wajib kamu hafal juga ya. Keduanya bahkan. Kalau yang atas ini jika diketahui sebuah titik dan diketahui gradiennya, pakai rumus yang atas untuk menentukan persamaan garis lurusnya. Tapi kalau yang diketahui hanya 2 titik yang dilaluinya, maka gunakan rumus yang bawah ini. Apa bacanya, Dek? Y saja ya, atau Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Ditulis di kertas yang besar-besar ya, tulisannya yang jelas, tempelkan di depan meja belajar kalian, supaya kalau mengerjakan soal-soal setipe gini kalian bisa langsung lihat. Nanti lama-lama jadi hafal, nggak usah lihat lagi ya. Oke Kak Sari, Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Cara menggunakannya gimana? Langsung aja kita pakai untuk mengerjakan soal nomor 5. Kita catat dulu melalui titik berapa, koma berapa aja. Ini dia, melalui titik negatif 2,1 dan 3,5. Kita catat ya. Melalui negatif 2,1 dan 3,5. Agar memudahkan, langsung ini kita tandai deh. Negatif 2,1 ini sebagai X1 dan Y1.
3,5-nya ini sebagai X2 dan Y2. Kalau udah ditandain kayak gitu, kita masukkan rumus PGL. PGL itu kepanjangannya apa sih? Persamaan garis lurus. Ini kan bab yang sedang kamu pelajari ya, bab yang diujikan di PAS-mu. Masukkan rumusnya yang ini ya. Y dikurangi Y1 sama per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Hehehe, dihafalkan ya, harus. Nah sekarang ini karena Y saja, nggak ada 1 atau 2-nya, berarti kita tulis ulang Y saja. Dikurangi Y1-nya yang mana? Ini deh, angka 1, gitu ya. Jadi Y dikurangi Y1 itu menjadi Y kurangi 1. Per Y2 kurangi Y1. Y2-nya mana? Ini, 5. Dikurangi Y1-nya mana? 1. Berarti 5 kurangi 1. Paham ya? Simpel aja kok, tinggal mindah-mindahin angkanya. Yang tadi sudah kita tandai, Y2-nya 5, dikurangi Y1-nya 1. Sama dengan, ini X saja, berarti kita tulis X. Dikurangi X1. X1-nya yang mana, Dek? Ini. Karena X1-nya bernilai negatif, penulisannya pakai dalam kurung. Nah, gini, supaya betul. Ya, per X2 kurangi X1. X2-nya adalah 3, dikurangi X1-nya adalah negatif 2. Pakai dalam kurung juga. Gini deh. Kalau udah angka-angkanya udah dimasukkan, langsung kita hitung. Karena ini masih ada 2 tanda yang berdekatan, kita selesaikan dulu ya. Ini Y dikurangi 1-nya, sudah tulis ulang, per 5 dikurangi 1 adalah 4. Sama dengan ini deh yang Kak Sari maksud. Kalau ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif, maka berubah menjadi sebuah tanda positif atau ditulis X tambah 2. Sampai situ nggak bingung ya? Ini tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif berubah menjadi tanda positif. X-nya tetap, 2-nya tetap. Per nih 3 dikurangi negatif 2. Ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif juga. Berarti berubah menjadi tanda positif. Dibaca 3 tambah 2. Berapa 3 tambah 2? 5. Tuh, gitu. Nah, kalau udah kayak gini, langsung bisa kita kali silang ya. 5 dikali dengan Y kurangi 1. Penulisannya pakai dalam kurung. Kayak gini. 5 dalam kurung Y kurangi 1 sama dengan ini juga 4 dikali X plus 2, nulisnya tuh gini, 4 dalam kurung X plus 2. Kita kali-kalikan, nanti terus kita susun, jadi deh persamaan garis lurusnya. Kita kalikan dulu, 5 kali Y adalah 5Y, 5 kali negatif 1 adalah negatif 5. Sama dengan 4 kali X adalah 4X, 4 kali positif 2 adalah positif 8. Oke, kita susun ya. Yang sebelah sini hanya 5Y-nya saja, selebihnya kita pindah ke sebelah kanan. Boleh. Jadi kayak gini deh. 5Y sama dengan 4X ditambah 8. Nah ini negatif 5-nya pindah ke sini menjadi positif 5. Terus 5Y sama dengan 4X. Nih, positif 8 ditambah 5 berapa? Positif 13. Dah ini persamaan garis lurusnya sudah jadi. 5Y sama dengan 4X tambah 13. Atau kalau mau versi yang satunya lagi juga boleh. Semuanya diletakkan di sebelah kirinya sama dengan. Caranya gini. Sama dengannya tulis dulu. 5Y-nya kita tulis. Ini kita pindah. 4X kalau dipindah ke sini menjadi negatif 4X. Positif 13 kalau dipindah ruas menjadi negatif 13. Nah, yang sebelah sini karena penghuninya sudah dipindah semua berarti menjadi 0. Boleh ya. Dua-duanya ini sama loh ya. Ini adalah persamaan garis yang sama, yang identik. Hanya penulisannya aja yang berbeda. Kamu mau pilih yang mana? Kali ini Kak Sari mau pilih versi yang bawah aja. 5Y kurangi 4X kurangi 13 sama dengan 0. Oke, kita pindahkan. Yes. 5Y kurangi 4X
kurangi 13 sama dengan 0. Alhamdulillah, sudah terjawab soal nomor 5. Nah, sekarang kita siap-siap mengerjakan soal nomor 6. Oke, soal nomor 6, tentukan gradien dari garis yang melewati titik negatif 2,1 dan 1,4. Oke, gradien itu kemiringan garis ya, Dek ya. Kalau mau menentukan gradien, kalian harus tahu rumus menentukan gradien. Gradien disimbolkan dengan huruf M kecil kan ya. M sama dengan delta Y per delta X. Nggak boleh kebolak-balik ya. Selalu delta Y per delta X. Nah, delta Y itu kalau dijabarkan adalah Y2 kurangi Y1. Demikian juga dengan delta X. Delta X ini kalau dijabarkan adalah X2 kurangi X1. Udah, ini disimpan sebagai rumus gradien. Terus dihafalkan. Nah, cara penggunaannya kita kerjakan untuk mengerjakan nomor 6 ya. Kita pakai rumus ini untuk mengerjakan nomor 6 gitu maksudnya Kak Sari. Catat dulu titik yang dilaluinya adalah negatif 2,1 dan 1,4. Negatif 2,1 dan 1,4. Nah, ini kan kalau pakai rumusnya kan ada Y2, Y1, X2, X1 ya. Agar memudahkan, kita tandai juga titik punya kita ini. Yang depan ini sebagai X1 dan Y1, yang belakang ini sebagai X2 dan Y2. Kalau udah kayak gitu, langsung masuk ke rumusnya. M sama dengan yang kesini aja, yang sudah dijabarkan. Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Kalau delta Y per delta X ini nanti kita pakai untuk mengerjakan gradien juga, tetapi contohnya yang kayak gini nanti deh. Tuh, yang nomor 7. Tentukan gradien garis 4X kurangi 6Y sama dengan 24. Nah, kalau yang ini nanti kita menggunakan rumus yang kita kerjakan menggunakan rumus yang ini, delta Y per delta X, itu ya. Tapi kalau diketahui dua titik yang dilalui, untuk menentukan gradiennya, kita pakai rumus yang sudah dijabarkan ini, ya. Oke, Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Langsung kita masukkan angka-angkanya. Sama dengan Y2-nya yang mana? 4. Dikurangi Y1-nya yang mana? 1. Gitu ya. Per X2 kurangi X1. X2-nya berapa? 1. Dikurangi X1-nya. Nih, negatif 2. Kayak tadi, kalau bernilai negatif kita pakai dalam kurung. Terus dihitung deh. 4 dikurangi 1 tentu saja 3. Per, ini dia, 1 dikurangi negatif 2. Ingat, kalau ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif, ini berubah menjadi tanda positif. Dibaca 1 tambah 2. 1 tambah 2 berapa? Ya 3. Terus 3 per 3 itu sama aja dengan 3 bagi 3. 3 bagi 3 adalah 1. Udah selesai ya. Jadi soal nomor 6 gradiennya adalah 1. Simpel aja. Pokoknya kamu harus tahu rumus dan cara menggunakannya. Selesai. Kita jawab ya. Yang nomor 6 gradiennya M sama dengan 1. Yes. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 7. Tentukan gradien garis dengan 4X kurangi 6Y sama dengan 24. Nah, ini yang Kak Sari singgung tadi ya. Supaya kalian tambah hafal, nih Kak Sari tuliskan ulang rumus gradien. M sama dengan delta Y per delta X. Segitiga ini dibaca sebagai delta. Delta Y kalau dijabarkan adalah Y2 kurangi Y1 per delta X ini kalau dijabarkan adalah X2 kurangi X1. Nah, untuk soal nomor 7 kita akan menggunakan rumus ini deh, delta Y per delta X. Kenapa? Karena
soal nomor 7 ini ditanyakan gradien, tetapi yang diketahui adalah persamaan garisnya, bukan titik yang dilewatinya. Kalau nomor 6 tadi yang diketahui adalah titik yang dilewatinya. Kita gunakan rumus yang dijabarkan ini. Nah, khusus nomor 7 karena yang diketahui adalah persamaan garisnya, maka kita gunakan rumus yang delta Y per delta X. Kak Sari ajarin cara menggunakan rumusnya ya. Ini kita salin dulu. 4X kurangi 6Y sama dengan 24. Oke, untuk menggunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X, persamaan punya kita ini harus dirubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Ini Kak Sari kotakin ya Dek ya. Harus dirubah ke dalam bentuk ini, Y sama dengan MX plus C. Artinya gimana? Artinya yang di sebelah kiri sama dengan itu hanya yang mengandung variabel Y saja. Nah, yang mengandung variabel Y yang mana? 4X jelas-jelas bukan, karena variabelnya adalah X. Ini dia Dek, negatif 6Y. Ini yang mengandung variabel Y. Berarti boleh kita tulis ulang. Nah, karena dia negatif, tandanya juga harus kita tulis negatif ya. Negatif 6Y ini negatif 6Y. Kemudian, lihat, yang mengandung variabel X kita letakkan di sebelah kanan sama dengan. Ini kan yang punya variabel X ya, yaitu 4X. 4X kita pindah ke sebelah kanan sama dengan. Berubah tanda menjadi negatif 4X. Gitu aja. Kemudian ditambah C. C ini adalah konstanta atau yang nggak punya variabel. Punya kita yang mana? Ini 24 ini konstantanya. 24 ini positif ya. Berarti kita tulis positif 24. Dah, kalau sudah berubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C, sekarang kita bisa hitung M-nya. Rumusnya adalah delta Y per delta X. Kak Sari kasih tahu, delta Y itu apa? Delta Y adalah koefisien dari X. Nih, dengerin ya, Kak Sari nggak salah nyebut loh. Delta Y itu bukan koefisien Y, bukan. Tetapi delta Y adalah koefisien dari X atau angka yang ada di depan huruf X. Itulah delta Y. Jadi delta Y-nya berapa? Ini, negatif 4. Gitu deh. Per delta X. Delta X itu apa? Delta X adalah koefisien dari variabel Y. Berarti angka yang ada di depan huruf Y, itulah delta X. Kalau gitu delta X-nya berapa? Ini, negatif 6. Hati-hati, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik bisa salah loh. Bisa jadi karena buru-buru kalian delta Y-nya negatif 6, taruh sini. Delta X-nya negatif 4, taruh sini. Wah, salah. Ya, pasti salah. Hati-hati ya, delta Y itu adalah angka di depan huruf X. Delta X adalah angka di depan huruf Y. Memang terkesan kayak kebalik-balik gitu, tapi ya memang seperti itu adanya, ya Dek ya. Nah, sekarang kalau udah tinggal dihitung negatif per negatif, nanti hasilnya adalah positif. Tinggal 4/6 aja. 4/6 masih bisa disederhanakan ya menjadi 2/3. Ini kan sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Udah selesai. Jadi soal nomor 7 ini gradiennya adalah 2/3. Sepertinya Kak Sari ngejelasinnya panjang, lebar, begitu ya Dek ya. Padahal kalau ditulis hanya dalam 1, 2, 3 baris finish selesai. Kan Kak Sari ngerjainnya sambil ngejelasin ya, bukan ngerjain sendiri. Nanti kalau kamu ngerjain sendiri paling ya 1 menit, 2 menit udah beres, kelar. Dan jawabannya bener, dapat poin di ujian. Yes, pokoknya langkah-langkahnya harus dipahami ya sayang ya. Rumusnya harus ingat, kemudian harus dirubah dulu ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, baru deh dimasukkan ke rumusnya. Kalau perlu ditambahkan di catatan, boleh delta Y adalah koefisien dari X
gitu ya. Hati-hati. Satu lagi, delta X tadi adalah koefisien dari Y. Ya dek ya, koefisien itu adalah angka. Jadi koefisien dari X adalah angka di depan huruf X. Ini koefisien dari Y adalah angka di depan huruf Y yang ini ya. Jangan sampai terbolak-balik. Nah, yang Kak Sari kotakin ini sebagai catatan aja. Siap ya? Dah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Oh iya, jawabannya soal nomor 7 kupindahkan dulu ya. M sama dengan 2/3. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Jika fungsi f ditentukan dengan rumus fx sama dengan 2x plus 4 per 4 min 2x dengan daerah asal 0, 1, 2, tentukan daerah hasilnya. Nah, ini soal mirip banget dengan soal nomor 1 yang di sini tadi ya, dia. Karena daerah asalnya hanya ada 3 macam, yaitu 0, 1, 2, berarti kita nanti ngitungnya 3 kali aja. Masing-masing daerah asal ini dimasukkan ke rumus fungsinya. Udah, nanti ketemu daerah hasilnya. Siap ya? Langsung aja caranya kayak gini. Soal nomor 8, kita tulis dulu rumus fungsinya. Fx sama dengan 2x plus 4 per 4 kurangi 2x. Hati-hati ya. Jangan sampai keliru. Fx sama dengan 2x plus 4 per 4 kurangi 2x. Cek lagi. 2x plus 4 per 4 kurangi 2x. Sudah betul. Nah, sekarang daerah asalnya 0, 1, 2. Masing-masing kita hitung satu kali. Kayak gini. Untuk yang F0 dulu, artinya X-nya diganti dengan 0. Berarti X yang di sini semua diganti 0. Bacanya 2X itu artinya 2 kali 0. Terus ditambah 4 per 4 dikurangi 2 kali 0. Sama dengan 2 kali 0 adalah 0. 0 ditambah 4 ya 4 per 4 dikurangi 2 kali 0 itu 0 ya. 4 kurangi 0 ya tetap 4. Berarti sama dengan 1. Dah gini. Itu yang F0. Lagi untuk yang F1. Artinya X-nya diganti angka 1. Maka X yang di sini juga diganti angka 1. Berarti ini 2 kali 1 terus tambah 4. Per yang bawah 4 dikurangi 2 kali 1. Sama dengan, hitung hati-hati. 2 kali 1, 2. 2 ditambah 4, 6. Per 4 dikurangi 2 kali 1 kan 2. Berarti 4 kurangi 2, yaitu 2. Nah, 6 per 2 adalah 3. Oke, F0 sudah, F1 sudah. Terakhir sekarang F2. Berarti X-nya diganti 2. X yang di sini dan yang di sini juga diganti 2. Menjadi 2 kali 2 tambah 4 ya. Per 4 dikurangi 2 kali 2. Oke, sama dengan 2 dikali 2 kan 4. 4 ditambah 4, 8. Dikurangi 4 dikurangi 2 kali 2 itu 0 ya. Sorry 4 dikurangi 2 kali 2 kan 4. Nanti 4 dikurangi 4 itu 0. Gini maksudnya Kak Sari. Dan 8 dikurangi 8 dikurangi 0 lagi. 8 per 0 itu artinya 8 dibagi 0. Nah, bilangan berapapun kalau dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Tak terdefinisi. Artinya hasilnya bukan merupakan sebuah bilangan. Coba aja dek kamu sekali-kali main kalkulator ya, pakai kalkulator. Masukkan angka 8 bagi 0. Boleh 8 per 0, boleh 8 bagi 0. Pasti hasilnya adalah tak terdefinisi atau ditulis di kalkulatormu bukan angka. Bukan 0 juga loh ya. 8 per 0 itu hasilnya bukan 0 loh, hati-hati. Nah, tetapi dengan ini pun kita sudah selesai. Maka range-nya itu sudah ketemu, yaitu apa? 1 dan 3. Kalau yang tak terdefinisi gimana? Ya nggak bisa disebutkan. Jadi kita jawabnya hanya gini aja. HP
Kok HP? Yang ditanya daerah hasil ya. Daerah hasil itu range ya. Range sama dengan buka kurung kurawal. Nih yang kita sebutkan hanya dua macam ini. 1 dan 3 saja. Dah, yang tak terdefinisi nggak usah disebutkan ya dek ya, gitu jawabannya. Oke, ini untuk soal yang nomor 8. Kita pindahkan, boleh. Range sama dengan 1,3 titik. Dah selesai. Nah, sekarang ke soal berikutnya, nomor 9. Nomor 9, jika diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan negatif 2x plus 5, tentukan nilai f negatif 4. Nah, ini gampang. Ini kita ngitungnya hanya satu kali aja. Jadi, x-nya ini diganti dengan negatif 4. Otomatis x yang di sini juga diganti negatif 4, terus dihitung deh. Gampang ini. Nanti soal nomor 10 juga sama gampangnya ya. Nah, kita kerjakan dulu yang soal nomor 9 deh. Ini Kak Sari tulis ulang rumus fungsinya. Dah, ini dia ya. Nomor 9, fx sama dengan negatif 2x plus 5. Yang dari sini kan. Terus yang ditanya tentukan nilai f negatif 4. Ya udah kita tulis di bawahnya. Gini, f negatif 4. Artinya x-nya diganti negatif 4, maka x yang di sini juga diganti negatif 4. Bacanya negatif 2 kali negatif 4. Nulisnya gini, Dek. Nah, pakai dalam kurung. Terus baru ditambah 5. Sama dengan negatif 2 kali negatif 4 itu kan positif 8. Nulisnya 8 saja. Baru ditambah 5. 8 ditambah 5 berapa? 13. Udah selesai. Jadi F negatif 4 sama dengan 13. Kita catat. F negatif 4 sama dengan 13. Yes. Enak. Untuk soal nomor 10 juga gampang ini. Jika diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan negatif x plus 1, tentukan nilai f negatif 1. Gampang. Kita catat dulu ya. Ini udah aku salin rumus fungsinya f(x) sama dengan negatif x plus 1. Yang ditanya adalah f negatif 1. Kita tulis aja di bawahnya gini. F negatif 1 sama dengan, berarti x-nya ini diganti negatif 1, maka x yang di sini juga diganti negatif 1. Karena depannya ada tanda negatif, ya kita tulis dulu negatif. Baru nulis x-nya. X-nya ini negatif 1. Pakai dalam kurung aja biar aman gitu ya. Baru ditambah 1 sama dengan, nih, ada tanda negatif berdekatan dengan negatif berubah menjadi tanda positif. Berarti nulisnya positif 1. Positif 1 itu ya kita tulis 1 aja. Ditambah lagi 1. Sama dengan berapa dong? 2. Selesai. Jadi jebakannya hanya di sini nih. Ada tanda negatifnya di depan ini, barangkali ada beberapa dari kalian yang bingung. Tapi sebenarnya tinggal ditulis aja pakai dalam kurung kayak gini deh. Langsung tahu jawabannya ya. X-nya kan diganti negatif 1. Ini X-nya negatif 1. Tanda negatifnya ada di luarnya tetap ya. Dan negatif berdekatan dengan negatif itu jadi positif ya. Berarti ini positif 1. Positif 1 itu ya tulisnya 1 aja. Terus lagi ditambah 1, ditambah 1, jadinya 2. Alhamdulillah. Kita jawab ya. F negatif 1 sama dengan 2. Wow, berarti dengan ini selesai sudah tugas Kak Sari ngebantu kamu mengerjakan kisi-kisi ya soal ujian PAS semester 1 untuk kelas 8. Kak Sari doakan mudah-mudahan ujian kalian nanti lancar ya, dapat nilai 100. Amin. Oke. Nah, sesuai janji tadi Kak Sari mau bilang ya, kalau ada yang mau gabung di grup lagi masih boleh. Langsung aja chat ke 081 456 10 9 8 7 0. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.